Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teorema dan pembuktian sifat-sifat urutan pada bilangan real. Jadi, pada sifat-sifat urutan dari bilangan real, terdapat himpunan tak kosong P dari R yang disebut himpunan bilangan real positif, yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, bila A dan B berada di P, maka A plus B berada di P. Yang kedua, bila A dan B berada di P, maka A dikali B berada di P. Dan yang ketiga, bila A di R, maka tepat satu dari yang berikut dipenuhi. Yang pertama, ada A elemen dari P, A sama dengan 0, dan min A elemen dari P. Jadi, dari ketiga bentuk tersebut disebut sifat trikotomi. Selanjutnya ada definisi. Bila A elemen dari P dikatakan A bilangan real positif atau positif kuat, dan ditulis A lebih dari 0, bila A elemen dari P gabung himpunan 0, dikatakan A bilangan real tak negatif dan ditulis A lebih dari sama dengan 0. Jadi, ada perbedaan dari bilangan real positif dan bilangan real tak negatif. Yang pertama, ketika dia bilangan real positif, maka ia lebih besar daripada 0. Dan ketika dia tak negatif, maka bisa saja dia sama dengan 0. Selanjutnya, bila min A elemen dari P dikatakan A bilangan real negatif atau negatif kuat dan ditulis A kurang dari 0. Bila min A elemen dari P gabung himpunan 0 dikatakan A bilangan real tak positif dan dituliskan A kurang dari sama dengan 0. Sama seperti yang di atas tadi, jadi ada perbedaan antara bilangan real negatif dan bilangan real tak positif. Kalau bilangan real negatif, berarti dia tidak mungkin sama dengan 0. Sementara kalau bilangan real positif, bilangan real tak positif bisa saja sama dengan 0. Definisi yang selanjutnya, misalkan A dan B berada di R. Yang pertama, bila A min B elemen dari P maka ditulis A lebih dari B atau B kurang dari A. Yang kedua, bila A min B elemen dari P gabung himpunan 0, maka ditulis A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Dan jika A kurang dari B dan B kurang dari C dipenuhi, maka dituliskan B lebih dari A dan kurang dari C. Yang selanjutnya ada teorema, misalkan A, B, C berada di R. Yang pertama, bila A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Contohnya, jika A sama dengan 10, B sama dengan 7, dan C sama dengan 3. Jawabannya, 10 lebih besar dari 7, dan 7 lebih besar dari 3. Maka sudah pasti 10 lebih besar dari 3. Yang kedua, tepat satu yang berikut benar, yaitu ada A lebih besar dari B, A sama dengan B, dan A lebih kecil dari B. Misal, A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Dari contoh tersebut, hanya ada satu yang benar, yaitu 5 lebih besar dari 2. Dan yang ketiga ada jika A
jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan 0, maka A sama dengan B. Selanjutnya ada pembuktian. Yang pertama, bila A min B elemen dari P dan B min C elemen dari P, maka berdasarkan definisi 2.2.1 pada bagian 1 mengakibatkan bahwa A min B plus B min C sama dengan A min C unsur di P. Jadi A min B plus B min C ini dapat dipelajari dalam bentuk aljabar. Kalau min B plus B itu hasilnya 0. Jadi hanya tersisa A min C. Jadi berdasarkan definisi tersebut diperoleh A lebih dari C. Yang kedua, dengan sifat trikotomi 2.2.1 pada bagian 3 terdapat satu dari yang berikut benar. A min B elemen dari P, A min B min 0, min A min B sama dengan B min A elemen dari P. Jadi pada bentuk min A min B sama dengan B min A itu dapat kita selesaikan dalam bentuk aljabar. Yang ketiga, bila A tidak sama dengan B, maka A min B tidak sama dengan 0. Jadi menurut bagian dari B, kita hanya mempunyai A min B elemen dari P atau B min A elemen dari P, yaitu A lebih dari B atau B lebih dari A, yang masing-masing kontradiksi dengan satu dari hipotesis, karena itu A sama dengan B. Baik, selanjutnya ada teorema A bila A elemen dari R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Yang B, 1 lebih besar dari 0. Dan C, bila N elemen dari N atau bilangan asli, maka N lebih besar daripada 0. Langsung saja kita pada bagian pembuktian. Jadi dengan sifat trikotomi, bila A tidak sama dengan 0, maka A elemen dari P atau min A elemen dari P, dan bila A elemen dari P, maka dengan 2.2.1 pada bagian 2 tadi, pada definisi tadi mempunyai A kuadrat sama dengan A dikali A elemen dari P. Jadi secara sama-sama bila min A elemen dari P, maka pada definisi 2.2.2 mempunyai min A dikali min A elemen dari P. Dan dari teorema 2.1.5 pada bagian B dan 2.1.5 pada bagian D, kita mempunyai min A dikali min A sama dengan min 1 dikali A dikali min 1 dikali A sama dengan min 1 dikali min 1 dikali A kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi penyelesaian ini kita menggunakan sifat komutatif. Jadi A kuadrat elemen dari P. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar daripada 0. Karena 1 sama dengan 1 kuadrat atau A mengakibatkan 1 lebih dari 0. Jadi selama
A itu tidak sama dengan 0, artinya A kuadrat itu pasti lebih besar daripada 0. Maka 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat itu lebih besar daripada 0, sehingga mengakibatkan 1 lebih besar dari 0. Selanjutnya ada contoh. Diketahui A sama dengan min 4. Buktikan bahwa A kuadrat lebih besar daripada 0. Penyelesaiannya, A kuadrat sama dengan min 4 kuadrat. Hasilnya 16. Karena 16 lebih besar daripada 0, maka terbukti bahwa A kuadrat lebih besar dari 0. Yang selanjutnya ada teorema. Misalkan A, B, C, D elemen dari R, yaitu bila A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar B plus C. Contoh, 2 dikali 2X lebih besar dari X, maka 2X plus 3 lebih besar dari X, sama dengan 3. Dan B, bila A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka A plus C lebih besar dari B plus D. Contoh, 5 lebih besar dari 4 dan 3 lebih besar dari 2. Maka 5 ditambah 3 atau 5 plus 3 lebih besar dari 4 plus 2. Karena hasil 5 plus 3 itu 8 dan hasil dari 4 plus 2 itu 6. Jadi sudah pasti 8 lebih besar daripada 6. Selanjutnya, bila A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka C dikali A lebih besar dari C dikali B. Dan bila A lebih besar dari B dan C lebih kecil atau kurang dari 0, maka C dikali A lebih kecil dari C dikali B. Contoh, bila 5 lebih dari 4 dan min 2 kurang dari 0, maka 5 dikali min 2 kurang dari 4 dikali min 2. Dan yang selanjutnya, bila A lebih dari 0, maka 1 per A itu kurang dari 0. Dan bila A lebih dari 0, maka 1 per A kurang dari 0. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.